Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, para pendengar, rekan-rekan UKM yang hari ini telah bergabung di Bisa Tampil dan program Tupai. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat. Pada kesempatan ini, saya Neni Aliani, merupakan motivator dan praktisi UMKM, akan menyampaikan materi terkait UKM bidang fashion, ya, bidang fashion ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bisa Tampil dan program Tupai yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Baiklah, rekan-rekan kelompok UKM yang sudah bergabung, saya akan mulai dari materi yang terkait dengan fashion. Pertama-tama saya ingatkan kembali bahwa UMKM merupakan salah satu roda penggerak perekonomian bangsa. Sumbangan pendapatan secara domestik itu mencapai 61% untuk sektor UKM. Luar biasa nih ya, 61%. Berarti yang lainnya, usaha-usaha lainnya 39%. Jadi paling banyak, yang paling dominan adalah usaha UMKM. Termasuk di dalamnya adalah usaha fashion ya, karena usaha UMKM itu sangat banyak ragamnya. Kali ini kita akan fokus pada usaha jenis fashion, bukan passion ya, karena fashion dengan passion itu berbeda. Bisa saja disebutkan fashion itu bidang pakaian. Pakaian itu sangat luas karena pakaian itu di dalamnya ada baju, ada celana, celana juga celana panjang, celana pendek. Kemudian selain menggunakan itu juga aksesoris, baik aksesoris sepatu, aksesoris tas, kalung, gelang, belum lagi ornamen kecil-kecil lainnya yang dipergunakan oleh seseorang. Bagi Anda, pemirsa yang memiliki passion di bidang industri fashion, ya tidak perlu ragu lagi. Jika Anda ingin memiliki usaha kecil menengah di bidang fashion, Anda bisa menjual produk bermerek, ataupun Anda juga bisa memiliki merek sendiri. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa bidang fashion sangat menguntungkan? Karena terutama perempuan ya, sebetulnya juga laki-laki juga sama. Pada saat ini memang ingin selalu tampil dan modis. Untuk menunjang gaya dalam berpenampilan, memang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain menggunakan aksesoris ya, menyebabkan peluang usaha aksesoris begitu. Nah, saat ini kita berbicara dengan UKM yang bergerak di bidang, bukan bidang fashion, tetapi bidang lainnya yang sama-sama adalah untuk tambahan nilai. Dan jika Anda bergerak di bidang fashion, tentu Anda harus lebih kreatif, modern, dan mengikuti tren kekinian. Tentu saja modalnya tidak terlalu banyak. Hadirin, para pemirsa, pendengar, dan UKM, dimanapun engkau berada, wanita dan aksesoris pasti hubungannya sangat dekat. Demikian juga wanita dengan bunga-bungaan. Bahkan bunga dijadikan ungkapan rasa cinta, ungkapan empati, bahkan dijadikan hadiah yang sangat memikat bagi penerimanya. Banyak sekali jenis-jenis bunga yang dibuat oleh UKM, salah satunya adalah bunga dari akrilik ya. Akrilik, bagi yang belum mengenal, akrilik ini adalah sejenis polimer sintetis ini secara kimiawi ya, sehingga karena dia bentuknya adalah polimer, bentuknya itu sangat bening seperti kaca, dan warnanya juga tahan lama, tidak cepat pudar begitu. Bentuknya bisa macam-macam, bentuknya bisa mute, bagi teman-teman yang berkerudung, itu mutenya itu adalah akrilik, cuma bentuknya kecil. Kemudian juga bisa dijadikan hiasan kelopak bunga. Ada juga manik-manik, itu manik-manik biasanya dipergunakan untuk aksesoris kalung, tas, kemudian gelang-gelang, antingan, dan juga ada bentuknya pasir kristal. Ini biasanya dipergunakan untuk UKM yang bergerak di bidang bunga-bungaan, seperti yang hari ini akan menyampaikannya. Rekan-rekan UKM, akrilik, karena akrilik adalah merupakan barang yang memiliki sasaran kelas menengah ke atas sesungguhnya akrilik ini, bukan menengah ke bawah. Maka Anda harus menggunakan strategi marketing yang efektif. Misalnya yang utama adalah bagi
bagi UKM dengan sasaran kelas menengah ke atas itu harus memelihara pelanggan, ini yang terutama. Karena dari pelanggan inilah, pengalaman-pengalaman dari pelanggan merupakan orang yang akan mendistribusikan, memberikan request bahwa akrilik yang dibuat UKM ini sangat indah, sangat bagus, dan sangat tahan lama, seperti itu. Jadi Anda harus memelihara pelanggan, bahkan mencatatnya, kemudian juga mencatatnya di dalam buku agenda Anda, memiliki nomor handphonenya, bahkan bisa melalui jalur-jalur khusus. Strategi yang kedua, bagi UKM yang sasaran pembelinya adalah menengah ke atas, marketing itu lebih baik menggunakan online, berbasis IT. Karena, kenapa coba? Karena biaya akrilik, produk akrilik, tidak semua orang mampu beli, ataupun tidak semua orang suka membeli. Orang-orang tertentulah yang menyukai produk akrilik ini yang akan membeli. Jika Anda menjual door to door ataupun dari orang ke orang, ini akan sangat lama. Sasarannya ke bawah, maka sasarannya adalah harga. Pasti mereka itu akan menawar jika produknya untuk menengah ke bawah. Tetapi produk akrilik seperti saya sampaikan ini adalah sasarannya menengah ke atas. Jadi yang harus dilakukan adalah kualitas, kemudian juga kreativitas yang membedakan antara produk UKM yang satu dengan UKM yang lainnya. Berbeda dengan konsumen yang mengutamakan menengah ke bawah tadi, yang mengutamakan harga. Strategi yang ketiga adalah jika Anda pasar yang dituju. Misalnya Anda membuat produk akrilik dalam bentuk mute, ya. Ini pasarnya lebih luas. Mute itu misalnya bisa disimpan dalam kerudung. Tapi jika produk UKM-nya adalah produknya bunga, maka Anda bisa mengcombine. Ini segmentasi pasarnya adalah segmentasi pasar menengah ke atas, tetapi Anda memasukkan juga yang menengah akrilik ini. Contoh, buat promosi yang menarik seperti begini. Beli bunga akrilik ini, maka Anda dapat bros akrilik juga. Nah, bros akriliknya itu bisa jangkauan pasarnya menengah ke bawah. Tetapi bunga akriliknya adalah menengah ke atas. Siapa pembelinya? Pembelinya adalah kelas menengah, karena mereka yang membutuhkan bunga. Tetapi brosnya itu adalah menengah ke bawah, tetapi sekaligus menjual kedua-duanya. Ini adalah strategi promosi yang sangat menarik. Kemudian bisa juga beli tas akrilik, misalnya Anda adalah UKM akrilik tas bentuknya, ya. Membeli tas akrilik, mendapatkan bonus hadiah kerudung bermute. Kan ini sama akrilik, yang satu akriliknya bunga, yang satu adalah akriliknya berupa kerudung yang ada mutenya. Dua barang itu akan terjual bersama-sama. Bunganya untuk orang yang suka dengan bunga, kemudian kerudungnya untuk tambahannya, tetapi dua-duanya akan terjual. Anda juga bisa kolaborasi dengan produk UKM lainnya. Misalnya seperti ini, bukan akrilik dengan akrilik, tapi akrilik dengan panganan. Jika Anda membeli 2 bunga di tempat kami, maka Anda gratis food atau drink, jus blimbing misalnya, karena Kota Depok kan terkenal dengan jus. Jadi jus blimbingnya juga dibuat kolaborasi dengan UKM akrilik. Dua-duanya akan maju. Jadi ketika bunga itu ada yang beli, maka Anda mendapatkan satu food atau satu jenis minuman seperti itu. Nah, ini adalah cara berkolaborasi yang paling baik. Memajukan produk kelas menengah ke atas tidak sulit, tetapi kita harus pandai memilih segmentasi pasar yang dituju. Misalnya, jika ingin masuk akrilik ini ke pasar, buatlah bunga-bunga itu dengan jumlah yang sedikit bunganya. Bunganya bunga-bunga kecil atau bunga besar, tetapi akriliknya menggunakan sedikit, kemudian dikombinasi dengan akar-akaran lain yang harganya lebih murah, sehingga jatuhnya ke pasar lebih murah, dan itu bisa masuk dan diterima oleh orang-orang konsumen-konsumen yang pergi ke pasar. Baik, untuk sementara saya sampai di situ dulu, nanti mungkin bisa berkembang di dalam diskusi. Terima kasih. Itu bentuknya transparan, dan setiap materi yang digunakan untuk
akrilik, baik itu bentuknya daun ataupun bentuknya butiran-butiran pasir, itu bahannya dipergunakan itu mirip dengan kaca, jadi bening, ya jadi bening ini sangat apa namanya sangat indah dan ini lebih tahan lama. Jadi tahan lama. Paling mereka itu harus dilap gitu ya agar tetap bening ataupun diberikan sentuhan alkohol agar kelihatannya tidak debu gitu ya. Kemudian juga akrilik juga lebih kuat dari benturan. Jadi kalau sekali jatuh itu tidak terlalu langsung pecah begitu ya karena materinya lebih kuat dan tahan terhadap benturan. Bahkan beberapa produsen akrilik itu memilih menggunakan akrilik ini untuk tambahan-tambahan daripada hiasan bunga lainnya dan sifat dasarnya tetap transparan. Kemudian juga akrilik ini lebih fleksibel, bisa dibentuk daun ataupun bunga begitu. Bentuknya juga macam-macam. Kemudian dalam perawatannya agar tidak mudah tergores, kemudian juga jika ada goresan lebih mudah menghilangkannya. Jadi akrilik ini sangat kuat. Kemudian juga sifatnya lebih ringan. Jadi kalau seseorang ingin membeli sebuah produk akrilik bunga misalnya di luar kota itu juga lebih ringan dan lebih aman untuk dibawa. Berat jenisnya yang lebih kecil dibandingkan dengan kaca. Kalau kaca itu lebih berat tetapi mudah pecah ya, mudah dibentuk selain tidak mudah pecah. Ini keuntungan bagi para UKM yang bergerak di bidang akrilik. Nah, kemudian juga kita harus mengenali sifat bahan akrilik. Tadi selain ringan, kemudian tidak mudah pecah, warnanya juga bagus. Kemudian juga ini ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Bagi kalian yang merupakan kelompok yang sering melakukan daur ulang, ini akrilik sesungguhnya mudah didaur ulang ya. Tetapi ada orang-orang ahlinya ya. Orang ahlinya itu orang yang mampu mendaur ulang dari akrilik-akrilik yang mungkin sebelumnya sudah berbentuk daun, kemudian dirubah lagi menjadi bentuk. Pelajari oleh para kelompok UKM agar mereka dapat memberikan penjelasan ketika konsumen membeli produknya. Nah, rekan-rekan, untuk kelebihan dan kekurangan akrilik tentu saja banyak yang bisa kita sampaikan. Tetapi yang jelas kita memilih akrilik yang memang akrilik itu untuk hiasan seperti bunga ataukah hiasan aksesoris untuk dibawa seperti tas ataupun kalung-kalung itu berbeda jenisnya. Kalaupun sama tentunya modifikasi dalam bentuknya yang berbeda. Nah, kemudian saat Anda membeli akrilik ya, ini bisa dilihat dari ketajamannya. Biasanya kalau akrilik tidak terlalu ada ujung-ujung yang tajam dan tidak membahayakan. Tetapi kalau kaca itu biasanya ada bekas potongan dan itu akan membahayakan bagi konsumen. Saya kira itu untuk tambahan materi saya pada hari ini. Terima kasih. Pertanyaan pertama Ibu dari Ibu Dewi, apakah ada cara lain dalam memasarkan akrilik melalui media sosial dan door to door? Misalkan, mungkinkah ada suatu wadah yang mengundang para kurator atau pemilik yang mencari sesuatu untuk apakah ada cara lain untuk memasarkan akrilik? Gitu pertanyaannya ya. Cara lain untuk memasarkan akrilik bisa dengan pameran. Jadi Anda para UKM tidak harus sama misalnya akrilik, kemudian makanan, kemudian atau mau dari sisi fashion misalnya akrilik, kemudian UKM pakaian, UKM kosmetik, kemudian UKM pakaian bayi, itu bergabung bersama melaksanakan sebuah pameran. Nah, itu pun juga cara yang bagus untuk memasarkan akrilik. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa akrilik itu segmentasi pasarnya adalah menengah ke atas. Jadi kalau kita di dalam pameran itu, kita ajak yang menengah ke atas diajak, yang bawah juga diajak. Karena kadang-kadang pameran itu juga disukai oleh konsumen kelas bawah. Nah,
trik seperti ini tentu saja akan meningkatkan penjualan. Selain ada orang-orang tertentu yang biasanya juga mencari barang-barang khusus, nah ini perlu kehati-hatian kalau kita tidak mengenal orang tersebut. Jangan pernah memberikan barang kepada orang yang tidak dikenal. Sebab kalau orang yang tidak dikenal, berbagai cara untuk melakukan penipuan. Jadi kita harus hati-hati. Jika mereka datang sebagai orang-orang pencari barang antik, begitu itu harus ada surat menyuratnya. Kemudian kita tahu alamatnya, mereka berjualan di mana. Ini adalah untuk keamanan bagi produsen akrilik. Juga keamanan bagi konsumen. Jangan-jangan nanti si pihak perantara ini menggunakan produk kita, kemudian dijual ke tempat lain dengan harga yang lebih tinggi tanpa persetujuan dengan kita, tidak ada proses negosiasinya. Jadi yang paling aman adalah akrilik selain online, kemudian juga kita melakukan pameran atau kita mengikuti bazar-bazar ya. Beda kalau pameran itu skopnya lebih luas daripada bazar. Kalau bazar biasanya antar kecamatan, antar kabupaten itu biasanya ada bazar-bazar. Atau juga kita bisa melakukan pasar yang lain. Jangkauan pasar yang lain adalah menempelkan kegiatan penjualan pada saat keramaian. Misalnya ada wisuda, kita boleh tuh berjualan satu tangkai bunga. Biasanya kan bunga yang diberikan pada wisudawan itu adalah bunga asli ataupun bunga dari bahan busa seperti itu. Kita coba untuk memasarkan bunga akrilik pada saat wisuda di kampus-kampus yang memang menyelenggarakan wisuda. Namun pada saat pandemik ini sayang sekali wisuda tidak bisa dilaksanakan, jadi kita tidak bisa menjual akrilik pada arena wisuda. Demikian Mas. Baik Ibu, ini ada pertanyaan lagi nih Bu dari silakan. Pertanyaannya, Ibu Neni maaf mau bertanya, kalau mau bergabung ke pameran bagaimana caranya ya Bu? Oh, bergabung ke pameran. Baik, bergabung ke pameran, jadi pameran itu bisa kita laksanakan sendiri dengan cara tadi, kita dengan UKM lain yang ingin pameran, ya dengan biaya bersama begitu kan ya, bisa menyelenggarakan sebuah pameran. Tentu saja pameran ini karena mengundang orang, apalagi pada saat pandemik ini tidak boleh ada keramaian. Jadi ini berbicaranya sebelum pandemik ya. Kalau pada saat pandemik ini, pameran selayaknya dipergunakan pameran virtual. Jadi Anda bergabung bersama dengan teman-teman lainnya memamerkan barangnya dalam virtual. Nah, virtual pameran-pameran ini kita menggait orang-orang IT seperti bisa AI, bisa tampil, ini juga bisa kita memberikan bantuan untuk kelompok UKM ini untuk pameran virtual seperti itu. Kalau bukan masa pandemi, pameran bisa diselenggarakan oleh pemerintah, itu event tahunan, ada event triwulanan, ada event 6 bulan sekali, ada event-event tertentu, memperingati hari-hari tertentu itu diselenggarakan oleh pemerintah secara nasional. Ada juga pameran-pameran internasional, seperti di Belanda itu selalu menyelenggarakan pameran bunga pada saat bunga tulip, maka dari Indonesia mengirim tuh akrilik bentuknya tulip, di sana juga ikut pameran di Belanda, begitu kan. Pada saat event sakura di Jepang, maka kita membuat akrilik sakura dikirim di pameran di Jepang. Itu pamer eventnya adalah biasanya event-event pada hari jadi negara tersebut. Nah, event ini kita peroleh dari mana? Dari online. Kita lihat, baca, kapan sih event bunga tulip adanya di bulan apa? Kapan sih event bunga sakura? Kapan juga event-event yang lainnya di Indonesia? Itu bisa dilihat di secara online. Maka bagi pengusaha UKM, ini jangan berhenti membaca pengetahuan, karena kalau pengetahuan dari buku mungkin terbatas, kita bisa melihat di e-book gitu ya. Itu mungkin demikian Mas. Ya Ibu, untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, jikalau ada yang mau ditanyakan lagi, bisa langsung dituliskan pada kolom chat publik pada Bisa Tampil, maupun untuk yang menonton di YouTube bisa menuliskannya melalui live chat. Mas Rizky, sambil menunggu pertanyaan, sambil menunggu Bu Warnelis belum, masih ini ya terkendala jaringan. Saya jelaskan sedikit.
teman-teman di kelompoknya UKM akrilik ini, mereka sangat kreatif. Selain bunga, juga mereka membuat juga itu akrilik untuk tempat aqua begitu ya. Jadi aqua itu tempatnya sudah ada di pasaran, tetapi oleh kelompok UKM ini kemudian diberikan hiasan-hiasan akriliknya, sehingga ini meningkatkan harga daripada tempat aqua itu sendiri. Mereka sering diikut sertakan dalam pameran-pameran di event nasional maupun juga di event daerah. Lokasi mereka rata-rata di Kota Depok, meskipun begitu ada juga di Kabupaten Bandung Barat. Untuk teknis membuatnya itu tentu saja kelompok UKM yang sangat memahami. Nah, bagi saya yang penting adalah memasarkan produk mereka pada event-event tertentu. Kemudian sentuhannya adalah kita harus memahami tentang produk itu sendiri. Jadi ketika saya ikut dalam pameran dan saya menjaga pameran, misalnya, saya akan sampaikan bahwa produk ini adalah produk kelompok UKM ini. Mereka adalah tergabung di antara ibu-ibu yang satu lokasi yang sama. Jadi asalnya dari kumpul-kumpul yang tidak jelas, kemudian mereka menjadi kumpul-kumpul yang punya tujuan dan berproduksi. Itu sangat memikat untuk para konsumen calon pembeli. Ini hanya membantu sedikit ya sambil Mas. Bahan akrilik itu harganya cukup mahal, Ibu. Nah, kalau kita ingin membuat kerajinan dari bahan akrilik yang laku di pasaran, tetapi yang dijualnya juga dengan harga yang murah, itu bagaimana, Bu? Ada cara-cara khususnya atau strategi-strateginya? Baik, Mas Rizky, terdengarkah suara saya? Ya, baik. Untuk pemilihan akrilik, memang saya bilang juga tadi bahwa akrilik ini adalah segmentasi pasar menengah ke atas. Jika kita ingin membuat akrilik, tetapi jangkauan pasarnya juga sampai ke bawah, begitu ya. Jadi kita harus memodifikasi akrilik tersebut. Misalnya Mas Rizky ya, kelompok laki-laki begitu kan. Laki-laki itu mungkin kurang suka dengan bunga, tetapi mereka bisa mengolah akrilik itu menjadi sebuah tanaman yang lebih bukan lebih feminin, jadi lebih keren gitu ya. Tanamnya seperti apa? Biasanya daun-daunan. Nah, daun-daunan ini dikombinasi biasanya dengan akar-akaran. Akar-akaran itu bisa sebetulnya dibuat dari koran bekas, kemudian Anda cat, pakai pilok seperti itu, dijemur, dikeringkan, kemudian dibentuk akar-akaran. Itu adalah salah satu trik untuk memurahkan harga produk, tetapi meningkatkan harga jual. Bunga-bunga bonsai dari akrilik itu sangat disukai. Jadi tangkainya itu dari kertas koran yang dicat warna kayu, begitu, tetapi daun-daunnya baru dari akrilik. Nah, itu mungkin harganya agak lebih murah dibandingkan dengan secara keseluruhan bunga. Kalau bunga kan tangkainya sangat banyak, begitu kan. Atau bisa juga Anda membuat sebuah produk lain yang mempergunakan akriliknya sedikit. Misalnya dari pasiran itu dipergunakan untuk bunga yang banyak durinya itu, bunga daun-daunan pendek namanya tuh yang sporanya kelihatan. Jadi kita hanya mempergunakan akrilik pasirannya saja. Nah, itu jauh lebih murah dibandingkan dengan secara keseluruhan membuat bunga. Ini sejenis bunga, tetapi biasanya laki-laki menyukai itu, bukan bunga. Namanya kok saya lupa ya, yang ada duri-durinya itu loh Mas Fadli, Mas Rizky. Si daunnya itu ada duri-durinya. Nggak tahu juga ya. Nah, seperti itu ya Mas. Baik, Bu. Saya juga penasaran, Ibu. Kan Ibu ini merupakan seorang wanita nih. Biasanya wanita itu kan sebagai ibu rumah tangga. Nah, bagaimana sih Ibu bisa tertarik menjadi berkecimpung di bidang UMKM, Bu? Bahkan selama 15 tahun lamanya itu, Bu, itu bagaimana, Bu? Oh, gitu. Baik, kalau ketertarikan terhadap dunia UMKM itu memang bisa jadi itu adalah talent ya, bisa jadi dibawa sejak kecil begitu ya.
tetapi bisa juga itu karena lingkungan seperti ini. Karena mungkin saya sejak kecil itu sudah dilatihkan di lingkungan keluarga untuk melakukan produksi di rumah, dari mulai membuat es sampai dengan marketingnya. Usia kelas 5 SD saja saya sudah punya anak buah gitu ya, sudah punya anak buah penjual es sebanyak 5 orang, itu kelas 5 SD. Nah, kemudian berkembang membuat sebuah perpustakaan keluarga, di situ pun juga saya sudah punya pelanggan banyak. Ini adalah sebuah lingkungan yang positif untuk membentuk seseorang menjadi pecinta UKM gitu ya. Kemudian menjelang dewasa dan sampai dengan bekerja, oh ternyata saya lingkup kerjanya di seputar-seputar itu. Nah, ini mengembangkan percaya diri saya untuk menjadi motivator, penyemangat bagi teman-teman UKM. Nah, sebetulnya jika kita ingin bekerja di lingkup UKM, itu juga memang harus dibina, dibiasakan gitu ya untuk bekerja di lingkungan itu. Jika kita hanya membaca, maka tuangkanlah bacaan kita itu ke dalam sebuah bentuk tulisan yang bisa dibaca oleh orang lain. Tetapi kalau kita pelaku, maka lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Apakah mendorong semangat mereka, ataukah memberikan mereka pengetahuan-pengetahuan praktis, itu pun bisa membantu mereka sekaligus mengembangkan diri kita. Begitu closing statement pada hari ini. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman agar tetap bersemangat di saat pandemi COVID dan kita tetap kreatif di dalam membentuk atau membangun sebuah produk. Kreatif dalam arti kita selalu mencari pengetahuan yang luas, baik dari teman maupun dari bacaan-bacaan lainnya. Demikian.